merah putih itu terinspirasi dari bendera kerajaan Mojopahit. Ya, itu yang diadopsi. Ya, bendera Mojopahit itu diadopsi dan disederhanakan dari merah putih menjadi merah putih saja. Nah, tetapi agar supaya bendera Mojopahit itu tidak hilang dan dilupakan begitu saja, maka TNI Angkatan Laut menggunakan merah putih sebagai benderanya untuk mengabadikan ya bendera dari kerajaan Mojopahit. Kita mesti paham, merah putih pusaka bangsa Indonesia itu milik kita, bukan ditemukan oleh orang Ba'alawi. Siapapun dia, silakan Anda menjadi penyiar agama di Nusantara ini, silakan Anda menjadi penceramah agama di Republik ini. Tapi ketika Anda mulai mencoba memutarbalikkan fakta sejarah, Anda coba mengklaim setiap pusaka milik bangsa Indonesia, kami harus melawan. Karena itu berbicara tentang jati diri kami, itu berbicara tentang harkat martabat kami, itu berbicara tentang harga diri kami sebagai bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Saudaraku, kali ini kita akan coba melihat apa yang menjadi pemicu awal perseteruan Gus Fuad Pleret dengan Habib Rizik Syihab ini ya. Jadi ini terkait seorang Habib yang juga dijuluki sebagai guru tua, Habib Salim bin Jufri ya. Habib Salim bin Jufri, Habib Salim bin apalah, pokoknya Jufri lah, begitulah ya. Jadi Gus Fuad Pleret ini menyinggung Habib Salim itu, karena konon diusulkan jadi pahlawan nasional begitu. Anehnya Habib Salim ini kan tidak pernah menjadi warga negara Indonesia. Lah bagaimana ini kemudian diusulkan menjadi pahlawan nasional Indonesia? Sesuatu yang sangat tidak logis. Nah, ini yang dikomentari oleh Gus Fuad Pleret. Nah, apa juga yang menjadi dasar Habib Salim ini diusulkan jadi pahlawan nasional? Nah, konon juga Habib Salim ini adalah pengusul atau yang mengusulkan merah putih jadi bendera nasional Indonesia begitu. Apakah iya Habib Salim ini yang mengusung atau yang mengusulkan warna bendera nasional Republik Indonesia itu merah putih itu? Nah, saya juga keberatan tentang ini ya. Saya coba-coba cari tahu background dari Habib Salim ini. Beliau baru datang ke Indonesia itu sekitar tahun 1920-an begitu. Nah, merah putih ini sendiri, saya sendiri mendapat ceritanya itu waktu di Mojokerto. Saya heran kalau sampai saat ini masih banyak putra-putri Nusantara ini yang tidak mengetahui dari mana asal usul merah putih itu. Saya rekomendasikan kalian ke Jombang ya, Jawa Timur. Bertanya kepada Kiai Mukhtar Mukti. Okay? Kiai Mukhtar Mukti, pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah. Tanyalah ke beliau. Beliau paham sekali asal usul bangsa Indonesia ya, sejarah bangsa Indonesia, dari mana merah putih. Saya rekomendasikan saudara-saudara pergi ke Jawa Timur ya, ke Pondok Pesantren Sidikiyah, minta penjelasan dari Kiai Haji Mukhtar Mukti. Nah, biar saudara-saudara, karena
konon beliau itu adalah teman bermainnya Bung Karno. Tanyalah ke beliau, beliau akan menjelaskan kepada saudara-saudara. Nah, singkat cerita yang saya dapatkan tentang merah putih ini, yang pertama ya, saudara-saudara tahu bendera TNI Angkatan Laut. Bendera TNI Angkatan Laut itu diabadikan dari bendera Kerajaan Mojopahit. Nah, merah putih bendera negara kita saat ini itu berasal dari atau diabadikan, dilestarikan dari benderanya Kerajaan Mojopahit. Disederhanakan dari bendera Mojopahit. Jadi bendera Mojopahit itu merah putih, merah putih, merah putih. Itu disederhanakan, merah dan putih saja. Nah, Habib Salim ini, Habib Salim bin Idrus Al-Jufri. Nah, ketemu namanya. Habib Salim bin Idrus Al-Jufri. Baru datang ke Nusantara ini sekitar tahun 1920-an. Apakah Habib Salim bin Idrus Al-Jufri ini datang ke Indonesia sejak zaman Kerajaan Mojopahit? Jelas tidak. Dia datang ke Indonesia itu di masa-masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Artinya apa? Ada satu rentang waktu yang sangat jauh antara masa-masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dengan adanya Kerajaan Mojopahit. Ada rentang waktu yang cukup panjang, jauh sekali. Lalu dari mana Habib Salim, tuh kan saya lupa lagi kan namanya. Dari mana Habib Salim ini diklaim sebagai pengusung atau yang mengusulkan merah putih jadi bendera nasional Republik Indonesia? Ini satu kekonyolan berpikir juga menurut saya. Dan ini harus segera dipertegas oleh negara ya. Saya pikir negara harus mempertegas ini, bahwa bendera merah putih, bendera bangsa kita, bendera negara Republik Indonesia itu asalnya dari bendera Kerajaan Mojopahit. Hanya disederhanakan, bendera Kerajaan Mojopahit itu merah putih sebagaimana bendera TNI Angkatan Laut saat ini. Oke. Jadi konon TNI Angkatan Laut itu mengabadikan bendera Kerajaan Mojopahit. Nah, itu disederhanakan jadi merah satu dan putih satu dan menjadi bendera nasional Republik Indonesia saat ini. Itu dijahit oleh ibu negara pertama, ya, istrinya Bung Karno, begitu. Jadi saudara, kita harus paham bahwa inilah masalahnya kalau kita tidak melek, ya, kalau kita membiarkan kiprah dari para Habib Balawi ini, lama-lama semua sejarah bangsa ini dibolak-balik, diputar-balikan dan kemudian diklaim. Ujung-ujungnya mereka akan mengklaim Nusantara ini milik mereka. Nah, kita pernah menganalisa juga dari adanya fenomena kuburan palsu, makam-makam palsu di mana-mana. Ini juga arahnya ke situ begitu. Jadi dibuatlah makam-makam palsu di mana-mana, ya. Ya, di rekayasa tahunnya, direkayasa namanya, agar supaya apa? Agar supaya nanti mereka itu bisa lebih mudah mengklaim bahwa Nusantara ini milik mereka karena diperjuangkan oleh leluhur mereka, kan begitu. Nah, buktinya apa? Buktinya leluhur mereka punya makam di mana-mana. Nah, ini tujuan dari makam-makam palsu yang dibuat di mana-mana. Maka kita orang Nusantara, sebagaimana saya bilang kemarin, jangan goblok, ya, jangan bodoh kita ini. Ya. Mari kita melihat bahwa eksistensi kita sebagai bangsa Indonesia ini yang sedang diancam. Ya. Nah, selanjutnya dari makam-makam palsu, ada yang mulai awalnya malu-malu kucing mengatakan bahwa Pulau Jawa itu adalah pintunya Tarim.
Pulau Jawa adalah miliknya Aulia Tarim. Awalnya malu-malu kucing, lama-lama menjadi satu klaim. Artinya apa, saudara? Kalau ini kita diamkan, kalau ini kita biarkan, lama-lama mereka akan tepuk dada dan mengatakan Nusantara ini milik mereka karena diperjuangkan, dimerdekakan oleh kakek moyang mereka, para leluhur mereka. Mereka lah yang memiliki hak. Mereka lah yang lebih layak, lebih berhak atas kepemilikan bangsa Indonesia ini, dan kita hanya budak-budak mereka. Nah ini. Jadi saudara, silahkan Anda menjadi para mukibin, silahkan Anda mencintai mereka, silahkan ya. Tentunya juga berangkat dari pemahaman bahwa mereka adalah keturunan Nabi, sehingga mereka layak dicintai, mereka layak dihormati, mereka layak dikagumi. Tentunya berangkat dari pemahaman itu. Tapi jangan salah ya, dangkalnya pemahaman kita ini dimanfaatkan oleh mereka. Lama-lama kita diperdaya, lama-lama mereka mengklaim tanah air Indonesia ini, mengklaim Nusantara ini milik mereka, dan kita hanya budak-budak mereka. Nah ini harus kita waspadai, ini harus kita jaga. Oke, kita kembali ke merah putih. Nah, kenapa itu bendera kerajaan Mojopahit itu merah putih? Itu pun ada kisahnya. Ya, saya sedikit mendengar cerita waktu saya jalan-jalan di Mojokerto. Ya, saya dapat cerita ini dari seorang Gus juga di Mojokerto, Jawa Timur. Jadi pada zaman dahulu para leluhur kita itu di masa-masa panen raya. Di masa-masa panen raya itu suka diteror oleh makhluk halus. Ya, begitu ceritanya. Para leluhur kita pada masa-masa mendekati panen raya itu suka diteror oleh makhluk halus. Nah, ketika mereka membentangkan kain yang berwarna merah putih, mereka merasa seperti ada perlindungan, seperti ada yang menjaga mereka. Mereka terluput dari teror-teror makhluk halus tersebut. Nah, dari situlah merah putih ini kemudian dijadikan bendera Mojopahit. Nah, saya berpikir kenapa merah putih ini kemudian diadopsi oleh bangsa Indonesia menjadi bendera pusaka, bendera negara Republik Indonesia. Berangkat dari pemahaman yang itu juga dijahit oleh ibu negara pertama, istrinya Bung Karno. Nah, Bung Karno sendiri itu orang yang percaya dengan alam. Dia percaya kekuatan gaib alam Nusantara ini. Nah, saya berpikir ada satu pemahaman yang menjadi pemicu kenapa merah putih itu diadopsi dan dijadikan bendera bangsa Indonesia. Kita ingin bangsa kita ini luput dari, maksud saya para leluhur bangsa ini, para pendahulu bangsa ini ingin bangsa Indonesia terluput dari teror-teror, ya, entah itu dari makhluk halus, ya, dari makhluk kasar, makhluk putih, makhluk yang pura-pura putih padahal hitam, ya. Saya pikir seperti itu. Jadi merah putih itu sendiri punya makna yang sangat mendalam. Kita tidak ingin bangsa ini ya diteror oleh bangsa-bangsa lain. Kita tidak ingin bangsa ini diteror, diobok-obok, ya, diporak-porandakan oleh bangsa-bangsa lain yang datang ke Nusantara ini, ya, dengan berkedok tokoh agama, berkedok siar agama, berkedok menyebarkan agama tertentu, lalu memperdaya dan kemudian memperbudak kaum Nusantara ini. Kita tidak ingin itu terjadi. Para leluhur bangsa ini tidak ingin itu terjadi. Nah, itulah yang menjadi pemahaman kenapa merah putih itu diadopsi dari bendera Mojopahit menjadi bendera negara Republik Indonesia. Jadi saudara, perlu kita pahami, ya, perlu kita pahami bahwa bendera merah putih itu adalah bendera pusaka milik bangsa Indonesia, ya, murni bendera bangsa Indonesia, ya.
terinspirasi oleh bendera kerajaan Mojopahit. Maksud tujuan merah putih itu digunakan adalah supaya bangsa ini bebas, luput dari segala teror. Itu tujuannya. Dan kemudian dibuat lagi makna bahwa merah itu berarti berani dan putih itu adalah simbol kesucian. Jadi saudara, jangan sampai segala sesuatu milik bangsa Indonesia, segala pusaka bangsa Indonesia ini diklaim sana, diklaim sini. Arahnya sudah jelas. Tentu saja ujung-ujungnya kita ini akan dianggap budak oleh mereka. Nah, kita bersyukur dengan adanya Kiai Imaduddin, ya. Kita bersyukur dengan adanya Bang Haji, Kiai Haji Roma Irama. Ya, kita bersyukur kita punya si Guru Gembul. Ya, kemarin saya ada komen di salah satu videonya. Saya sangat mengagumi kecerdasan Guru Gembul, tapi saya katakan saya kecewa dengan Anda karena saya pernah menggunakan sepenggal video Anda lalu terkena klaim hak cipta. Ya, rusak channel saya, kan begitu. Ya, semoga dilihat dan direspon sehingga mesin copyright dari kontennya itu dinonaktifkan, begitu. Karena tujuan kita adalah menyebarkan pemahaman-pemahaman positif, mengedukasi rakyat ini agar tidak mudah untuk digiring dan dibodoh-bodohi oleh pihak-pihak tertentu yang punya maksud dan tujuan yang tidak benar, maksud dan tujuan yang tidak baik untuk bangsa ini. Ya, kita bersyukur kita punya orang-orang Nusantara yang hebat. Saya katakan si Kiai Haji Imaduddin itu adalah seorang pahlawan, ya, seorang patriot. Dia sangat hebat, berani pasang badan, pasang dada untuk mengungkap segala ketidakbenaran ini. Begitu juga dengan Guru Gembul, ya. Begitu juga dengan Bang Haji Roma Irama dan lain-lain. Intinya para kiai Nusantara, ya, ada Gus Baha juga yang saya kagumi, ada Gus Muafik dan lain-lain. Orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang bangsa ini, orang-orang yang tahu persis bagaimana sejarah asal-usul bangsa ini dan segala pusakanya. Nah, orang-orang seperti itulah yang menurut saya mesti dijadikan guru, mesti dijadikan pembimbing, ya, agar kita tidak sembarangan memahami sejarah bangsa ini, agar kita tidak menerima saja, menelan saja mentah-mentah ketika ada sejarah yang diputarbalikkan, ya. Ada pusaka-pusaka negeri kita yang diklaim, agar kita tidak diam melihat itu saja, agar kita paham bahwa semua yang dilakukan oleh klan Ba'alawi ini tujuannya adalah ujung-ujungnya nanti mereka akan mengklaim yang berhak atas tanah Nusantara ini dan kita nanti dijadikan budak. Nah, ini. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, kesimpulannya sederhana saja bahwa merah putih itu terinspirasi dari bendera kerajaan Mojopahit. Ya, itu yang diadopsi, ya. Bendera Mojopahit itu diadopsi dan disederhanakan dari merah putih menjadi merah putih saja. Nah, tetapi agar supaya bendera Mojopahit itu tidak hilang dan dilupakan begitu saja, maka TNI Angkatan Laut menggunakan merah putih sebagai benderanya untuk mengabadikan, ya, bendera dari kerajaan Mojopahit. Kita mesti paham, merah putih pusaka bangsa Indonesia itu milik kita, ya, berasal dari kerajaan Mojopahit, bukan ditemukan oleh orang Ba'alawi, siapapun dia. Ya, silakan Anda menjadi penyiar agama di Nusantara ini. Silakan Anda menjadi penceramah agama di Republik ini. Tapi ketika Anda mulai mencoba memutarbalikkan fakta sejarah, Anda coba mengklaim setiap pusaka milik bangsa Indonesia, kami harus melawan. Karena itu berbicara tentang jati diri kami, itu berbicara tentang harkat martabat kami, itu berbicara tentang harga diri kami sebagai bangsa Indonesia. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.